Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang berbahagia, marilah kita selalu mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita, di mana nikmat tersebut ada yang kita rasakan, ada pula yang tidak kita rasakan. Namun karena kelalaian kita, nikmat-nikmat tersebut jarang kita syukuri, sehingga berdampak kepada apakah kita nanti akan dikategorikan sebagai orang yang bersyukur terhadap nikmat atau kufur terhadap nikmat. Selawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, sejak penciptaan manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala mengajukan kepada seluruh makhluk, termasuk di dalamnya adalah malaikat, jin dan seterusnya, akan menciptakan manusia, ada penolakan-penolakan karena pengalaman sebelumnya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lakukan kerusakan, pertumpahan darah, saling bunuh dan seterusnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap teguh menciptakan manusia, dan lahirlah kita dari Nabi Adam sampai sekarang. Tentu Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas-fasilitas yang berbeda dengan makhluk yang diciptakannya, dan manusia itu adalah ahsan taqwim, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar manusia ini semuanya sebenarnya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku itu akan masuk surga. Hanya satu saja, illa man aba. Coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, untuk masuk surga itu banyak pintu-pintunya. Hanya satu yang bisa menghalangi seorang itu masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang sombong. Faman ya'ba ya Rasulullah, siapakah sebenarnya orang yang dikategorikan sebagai orang yang sombong itu? Faman atani dakhalal jannah, barang siapa yang mentaatiku maka dia masuk surga. Faman asani faqad aba, barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia yang ingkar kepadaku, maka dia termasuk orang-orang yang sombong. Bapak Ibu yang berbahagia, dan salah satu contoh makhluk yang tersombong itu adalah setan.
Dia tidak mau bersujud kepada Adam. Bukan dia tidak mau bersujud kepada Allah. Dia adalah orang yang taat kepada Allah dalam konteks apapun yang diminta oleh Allah dia akan patuh kecuali sujud kepada Adam. Mengapa? Karena setan itu merasa lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, lebih dulu diciptakan oleh Allah dibandingkan Adam. Saya ini diciptakan dari api, Adam itu diciptakan dari tanah. Definisi kemuliaan yang dibuat oleh setan adalah bahwa api lebih mulia dibandingkan tanah. Tapi definisi kemuliaan itu ternyata salah. Definisi kemuliaan itu menurut Allah Subhanahu wa taala tidak tergantung kepada fisik, kepada badan, tidak tergantung kepada jabatan, tidak tergantung kepada harta, tapi tergantung kepada sejauh mana dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa dia punya jabatan? Buat apa dia punya harta tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita bisa belajar dari Fir'aun dan kawan-kawannya. Di sana ada 3 contoh orang yang sombong kepada Allah. Orang yang punya jabatan, dia sombong. Orang yang punya harta, dia sombong. Dan kesombongan yang paling tinggi itu adalah ketika orang memiliki kekuasaan. Itu paling sombong itu. Mengapa? Karena kekuasaan itu bisa mengantarkan dia memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun, dia punya kuasa. Karena kekuasaan itulah dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan yang paling tinggi. Mengapa Fir'aun berani mengatakan Tuhan, dia adalah Tuhan? Karena dia punya kekuasaan. Dicontohkan, kalau kata Nabi Musa, Tuhanku bisa mematikan dan menghidupkan. Wah, itu mudah, kata Fir'aun. Saya bisa, diambilnya 2 orang, dibunuhnya 1, kemudian dihidupkan 1. Mengapa? Karena kekuasaan itu bisa mengantarkan orang kepada kesombongan. Dan kekuasaan itu, bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang mau mati kalau ditawari jabatan pasti dia mau. Orang yang mau mati kasih jabatan dia pasti dia mau. Mengapa? Karena jabatan itu adalah memabukkan, sakau, ekstasi. Coba dia jadi rektor, tidak dikasih jadi rektor, dia stres dia. Jabatan itu adalah memabukkan. Banyak kasus setelah dia menjabat kemudian stroke. Mengapa? Karena dia menganggap jabatan itu adalah memabukkan. Dan jabatan itu bisa mengantarkan. Harta karun adalah orang yang paling sombong. Dan harta dia mengatakan, mau diapakan? Tapi yang lebih bisa mengantarkan kesombongan itu adalah kekuasaan. Makanya kekuasaan di Indonesia ini dibatasi menjadi presiden jadi 2 periode. Kalau tidak dibatasi, bisa saja dia menjadi presiden seumur hidup. Mengapa? Karena jabatan itu menggiurkan, memabukkan. Semakin dia kasih jabatan, semakin mabuk dia. Sama dengan anak-anak yang suka makan ekstasi misalnya, atau yang kecanduan game, kecanduan minuman, itu semakin diminum dia semakin memabukkan. Jadi Allah sangat mencintai kita dan menginginkan kita masuk surga. Dan Allah akan menutup dosa-dosa kita serapat-rapatnya selama kita tidak memamerkan, selama kita tidak mengungkapkan, selama kita tidak menyampaikan kepada manusia
Kullu ummati mu'afun, seluruh umatku ini dimaafkan. Coba bayangkan, kullu ummati mu'afun. Kalau tadi kullu ummati yadkhulunal jannah. Dalam redaksi hadis lain, kullu ummati mu'afun, seluruh umatku ini dimaafkan. Illal muzahirin, kecuali orang-orang yang menampak-nampakkan dosanya, orang yang menceritakan dosanya, orang yang bangga, muzahir, bangga terhadap dosanya. Dalam hadis itu dikatakan bahwa di malam hari dia melakukan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari itu sebenarnya Allah sudah menutup dosanya. Tapi kemudian di pagi hari dia menceritakan kepada teman-temannya, fulan, saya semalam mencuri kambing. Wahai fulan, semalam saya mencuri ayam. Wahai fulan, saya berzina. Wahai fulan, saya berselingkuh. Inilah namakan dan muzahir, orang yang menampak-nampakkan dosanya, orang yang bangga dengan dosanya. Bapak, ibu-ibu, fenomena ini sudah banyak kita temukan, orang yang muzahir ini. Di TV, di media sosial, sudah dosa itu tidak dianggap aib. Dosa itu bahkan menguntungkan. Berselingkuh dia, kemudian dibuat konten selingkuh dia. Itu muzahir, orang yang bangga terhadap dosa. Bahkan kita banyak ditemukan di media sosial sekarang. Hal-hal yang sifatnya privat, yang ada dalam kamar, itu sudah menjadi konten. Itu termasuk orang yang muzahir. Orang yang selalu seharusnya ditutup, dirapat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian dinampakkan oleh dia sendiri. Maka berhati-hatilah kita. Maka ulama mengatakan, kalau seandainya dosa itu seperti bangkai, maka tidak akan ada orang yang mendekat kepada kita. Pasti kita ini melakukan dosa. Kullu ummati, setiap manusia itu khata'un, orang yang pernah melakukan dosa. Kemarin, semalam mungkin kita melakukan dosa, dan dosa itu kalau dia seperti bau, maka mungkin tidak akan ada orang yang bisa mendekat kepada kita. Di musala, di masjid kita ini, kalau seandainya dosa itu seperti bangkai, setiap kita melakukan dosa ada bau, maka mungkin masjid kita ini sudah penuh dengan bau busuk. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Ditutup serapat-rapatnya dosa kita. Padahal bisa saja Allah mengungkapkan dosa-dosa kita itu. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, ibadah-ibadah yang kita lakukan pagi, siang, malam itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menghapus dosa-dosa kita. Dan itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari satu waktu ke waktu yang lain itu menghapus dosa. Subuh kita sholat malam sehari ini, pagi ini. Kemudian antara subuh kita melakukan dosa, sholat zuhur, dosa antara subuh dan zuhur itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ambil wudhu, seluruh dosa-dosa yang dilakukan, tangan, mata, kaki ikut terhapus ketika kita melakukan wudhu. Begitu banyak peluang dari Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita itu terhapus. Antara Jumat dengan Jumat yang lain ada kafarah, ada penghapusan dosa. Antara Ramadan dengan Ramadan yang lain ada penghapusan dosa. Luar biasa kalau kita memikirkan, mentadabburi bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan satu hambanya yang masuk neraka. Allah menginginkan semua hambanya itu masuk surga. Dan mungkin sudah sering dinyatakan oleh para ustadz, para dai bahwa
Setiap kita ini punya syafaat. Kita boleh memanggil saudara-saudara kita ketika di akhirat nanti untuk masuk surga. Misalnya ada 50 orang yang sering sholat ke masjid, sholat berjamaah. Kita lihat nanti di akhirat, ternyata dari 50 yang sering sholat ini ada satu yang tidak masuk surga. Dicari, mana si A yang sering sholat subuh bersama kita? Oh, ternyata tidak ada. Kita cari ke neraka, dia sedang ada dosa yang mengakibatkan dia masuk neraka. Maka kata Rasulullah SAW, kita boleh menarik dia untuk masuk surga. Coba bayangkan, kita punya syafaat untuk menarik saudara-saudara kita untuk masuk surga. Begitu luar biasa cintanya Allah kepada kita, sehingga sekelas kita saja, bukan nabi, bukan rasul, itu bisa memberikan syafaat. Kalau rasul itu sudah ada syafaatnya. Rasulullah SAW itu syafaatnya untuk umatnya. Kita pribadi-pribadi punya syafaat. Kita bukan syahid. Kalau orang syahid, orang yang mati di jalan Allah itu punya syafaat dia. Kita saja yang tidak syahid, yang rajin ibadah punya syafaat, bisa mengajak orang lain untuk masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menutup aib-aib kita, menutup dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kita, tidak memberikan ghafara saja tetapi memaafkan. Kalau ghafara itu dia hanya sekadar menutup, tapi dosanya tetap. Tapi kalau memaafkan, afwa, itu adalah menghilangkan dosa kita. Makanya di Ramadan itu peluang kita untuk menghapus dosa, bukan diampuni. Kalau diampuni itu ya dosanya tetap ada, Allah hanya ditutup oleh Allah. Tapi kalau afwa itu dihapus, tidak ada, dinolkan dosa kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampuni dan dihapus dosa kita dari sholat ke sholat yang lainnya, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.